Kehidupan kita adalah masa depan anak cucu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami Aliansi Pemuda Mamboro, hari ini kita akan sama-sama berjuang, bukan masalah pribadi, tapi ini adalah kemanusiaan masyarakat Mamboro pada umumnya. Ini adalah pembakaran limbah B3 berbahaya dan beracun. Artinya bahwa pembakaran limbah ber-B3 akan berbahaya bagi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berjuang, kita akan balas. Mari kita berjuang, yuk sama-sama. Hari ini kami Aliansi Pemuda Mamboro menolak pembangunan sampah terbesar, pembakaran sampah terbesar di wilayah Pulau Sumba yang terletak di Desa Cendana, Kecamatan Mamboro. Kami akan hadir dan berbicara di depan gedung wakil rakyat yang saat ini tidak bekerja. Kami akan duduk di depan kantor Bapak Bupati yang terhormat kata masyarakatnya, tetapi bagi masyarakat Mamboro tidak terhormat. Kenapa? Karena kami sudah dianggap sama. Kami akan terus bergerak dan terus berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan. Kami masyarakat Mamboro tidak butuh sampah. Masyarakat Mamboro sekali lagi tidak butuh sampah. Masyarakat Mamboro butuh kesejahteraan. Saya mengimbau rekan-rekan sekalian bahwa kita hari ini masa hidup yang pulang adalah sebanyak ini. Teman-teman mohon absensinya. Teman-teman sekali lagi saya himbau, absensinya tolong dikembalikan di koordinator lapangan untuk menjadi referensi kita, untuk supaya teman-teman tidak dapat penyusup dari manapun. Jadi absensinya tolong disampaikan ke Korlap untuk kita cek bersama bahwa jumlah peserta dari nomor. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan pemuda-pemudi Mamboro bahwa hari ini kita berjuang atas nama rakyat, Mamboro. Masyarakat Mamboro adalah daerah terpanas. Maka apa jadinya masyarakat Mamboro? Berarti kalau Bupati dan Bapak anggota Dewan adalah anggap masyarakat Mamboro adalah sampah. Dan sampah adalah mereka yang mengambil kebijakan. Yang sampah adalah mereka mengambil kebijakan. Hari ini anak tadi. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini kita Aliansi Pemuda Mamboro
kita berjumlah 30 orang. Sekali lagi saya sampaikan, Aliansi Pemuda Mindoro di dua trek ini kita berjumlah 30 orang. Dan himbauan saya sebagai penanggung jawab aksi adalah kita tidak boleh tercecar dari mobil komando. Ketika kita turun di depan gedung wakil rakyat, kita harus turun sama-sama dan mendengarkan komando dari korlap koordinator lapangannya masing-masing. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika ada pertanyaan dari siapapun, maka selebaran kita sudah siapkan dan yang menjawab itu adalah korlap dan penanggung jawab aksi. Sekali lagi saya sampaikan, tadi pihak kita sudah siapkan dan kita tetap berada pada posisi garis. Oke, naik semua sudah rekan-rekan. Masyarakat Mindoro tidak butuh sampah, Bapak Ibu. Betul. Masyarakat Mindoro butuh kesejahteraan. Kalau memang pembakaran sampah baik untuk pemerintah, kalau pembakaran sampah baik buat pemerintah daerah, padahal perlu dibangun di depan gedung wakil rakyat dan gedung bupati. Semangat, semangat dulu, semangat. Ayo kita sama-sama berjuang. Tolak intimidator, tolak intimidator, tolak intimidator. Sekarang juga tolak intimidator, tolak intimidator. Sekarang juga kami sedikit mengganggu ketenangan Bapak Ibu yang lagi sedang bekerja. Perkenalkan, kami dari Aliansi Pemuda Mindoro ingin menyampaikan sikap kami terhadap pembangunan insineratori yang berada di Desa Cendana, Kecamatan Mindoro, yang tanpa kajian lingkungan hidup, tanpa kajian AMDAL, sehingga berdampak tes 1, 2, 3. Oke, rekan-rekan sekalian, kita dalam satu komando, kita berjumlah 30 orang dan diharapkan tidak ada penyusup dalam aksi damai kita hari ini. Selamat pagi buat Bapak Ibu pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa. Sementara kami dari Aliansi Pemuda Mindoro mengatasnamakan kepentingan rakyat Mindoro dan rakyat Sumba Tengah. Kenapa hari ini kami duduk di depan mobil dan berdiri di depan teriknya panas matahari? Tetapi bukan karena kepentingan pribadi kami, tapi ini tentang nasib masyarakat orang banyak. Kenapa kami katakan demikian? Pembangunan insinerator di Desa Cendana adalah pembakaran limbah berbahaya dan beracun untuk rumah sakit sebelah Sumba. Tetapi pada kenyataannya, yang namanya pembangunan limbah berbahaya dan itu mempunyai dampak lingkungan hidup, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini LHA Dinas Lingkungan Hidup dan KPH tidak semena-mena, karena mereka punya hak atas tanah itu, mereka bangun tanpa sosialisasi. Bapak Ibu, baru saya sampaikan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus, anggota DPRD di rapat Komisi 3 mengatakan bahwa mereka baru mengetahui pembangunan insinerator. Sedangkan pembangunan insinerator di Desa Cendana dimulai dari bulan Juni. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa ada ketimpangan bagi keadilan masyarakat Mindoro. Kenapa saya katakan demikian? Masyarakat Mindoro sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa kami tidak butuh sampah. Kami ini bukan sampah. Masyarakat Mindoro tidak butuh sampah, apalagi skala besar untuk wilayah Pulau Sumba. Dan itu limbah B3 Bapak Ibu, berbahaya dan beracun. Kalau
Tohnya itu berbahaya dan beracun. Apa argumentasi terkuat dari Bapak Ibu? Apakah memang masyarakat Cendana butuh sampah? Sekali lagi saya sampaikan, masyarakat Cendana tidak butuh sampah. Masyarakat Cendana butuh air bersih. Masyarakat Cendana butuh air bersih. Dan Bapak Ibu sekalian, kami hari ini datang dalam bentuk protes kekesalan kami atas tidak transparansinya pemerintah daerah dan wakil rakyat di DPRD. Kenapa saya katakan demikian? Jelas Bapak Ibu, ketika ada pro dan kontra di masyarakat Cendana, baru pemerintah daerah mengirimkan surat di DLHK provinsi di tanggal 18 Agustus. Adapun pembangunannya sudah mulai bunyi Bapak Ibu. Ketika DLHK provinsi turun sosialisasi karena ada pro kontra, tidak dibawa, dikelayakan. Saya tanya sekarang, kalau Bapak Bupati ada dan teman-teman asisten di birokrasi dan Ibu Kepala Dinas DLH dan Kepala UPT KPH Kabupaten Sumatera, ayo kita terbuka kepada masyarakat. Kami masyarakat Memboro tidak bodoh-bodoh amat. Masalah lingkungan hidup adalah masalah kemanusiaan. Kami tanya sekarang, ketika DLHK provinsi turun sosialisasi di gedung kantor Kepala Desa Cendana, kantor Desa Cendana di tanggal 3 September, maka mereka tidak sampaikan studi kelayakannya seperti apa. Apakah memang layak dibangun di Desa Cendana atau tidak? Berarti ada kecurangan dari bawahan sampai atasan. Mereka bersekongkol untuk nasibnya masyarakat Memboro. Kami harus berkata jujur. Makanya hari ini kami duduk, kami datang berdiri di teriknya matahari sampai Bapak Bupati dan Wakil Rakyat. Kalau hari ini gedung Wakil Rakyat kosong, berarti kami sudah bisa bertanya. Surat keberatan kami Bapak Ibu, saya perlu sampaikan. Wakil Rakyat hari ini pernah berjanji tepatnya pada tanggal 3 ketika DLHK provinsi selesai. Kalau memang masyarakat Cendana menolak dan masyarakat Memboro menolak, tolong buatkan surat keberatan dan kami sudah indahkan. Kami sudah buat surat keberatan Bapak Ibu. Tepatnya tanggal 5 kami bersurat di DPRD dan Pemda, tapi tidak ada tanggapan. Memang kami berspekulasi bahwa kami memang gagal sampah. Kalau berbicara tentang undang-undang, ayo kita berbicara. Ayo kita berbicara. Hari ini yang berdiri di sini bukan saja kami, bukan masyarakat intelektual, kami juga masyarakat intelektual. Kami ada betul kami mendukung program pemerintah, tapi program pemerintah di Desa Cendana itu tidak mendukung kesejahteraan. Kenapa kami katakan demikian? Ayo kita terbuka. Kalau hari ini Kepala Dinas DLH Kabupaten Sumatera ada, ayo kita uji. Studi kelayakannya di mana? Ayo dibuka. Kalau studi kelayakan ini yang dikirimkan ke grup dewan dan di-share kepada kami ketika kami minta, itu adalah copy paste Bapak Ibu. Itu adalah copy paste Bapak Ibu. Saya orang itu dan saya paham betul. Copy paste Bapak Ibu. Dari penelitian mahasiswa di Bali dijadikan sebagai alasan bahwa itu studi kelayakan. Apakah ini ada ketimbangan? Studi kelayakan, izin AMDAL, UPL, kok sedikit tidak ada transparansi? Apakah memang kita ini tidak sedang terbuka? Atau kita jadi pejabat publik untuk pejabat kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat? Jadi kalau jadi pejabat publik, saya pikir kita harus terbuka dengan rakyat. Karena Bapak Bupati mereka duduk di kursi yang empuk, dipilih oleh rakyat. Memboro juga pernah berkontribusi. Dan kalau tohnya dibangun itu, permintaan kita jelas, Bapak Ibu. Permintaan kita jelas, mari kita bangun daerah ini dengan hati, bukan dengan politik. Kalau kita bangun dengan hati, saya pikir kita akan selesaikan dengan transparan. Tapi kalau kita bangun melalui jalur politik, adalah hal yang keliru. Karena kepentingannya masing-masing, Bapak Ibu. Kita berbicara data. Kementerian Lingkungan Hidup adalah kader Nasdem dan Penduduk Pusat Nasdem. Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah kader Nasdem. Bapak Bupati adalah kader Nasdem. Bapak Ketua Dewan adalah kader Nasdem. Dan pantas saja kabinet adalah korban. Karena ada kepentingan politik begitu. Jadi pembangunan lingkungan hidup itu tidak bisa dibangun secara politik. Harus dibangun sesuai hati nurani. Kalau tohnya kita masyarakat Sumba diajarkan untuk sama-sama membangun rasa kemanusiaan. Tapi kenapa tidak kita bangun dengan hati?
Dan hari ini kami tidak akan pulang sesuai mekanisme undang-undang. Kami akan pulang jam 6 kita akan bubar dari sini. Ketika Bapak Bupati dan pemerintahan tidak ada yang mewakili, dan kita akan bergantian berlaku. Dan saya akan membacakan beberapa tuntutan kita supaya menjadi referensi bapak-bapak di depan yang duduk dan mendengarkan. Pernyataan sikap Aliansi Pemuda Memboro terhadap pembangunan insinerator limbah bertiga beracun dan berbahaya di Kecamatan Memboro. Pembangunan insinerator bertiga berbahaya dan beracun di wilayah Pulau Sumba. Ini bukan untuk sebagainya untuk Memboro. Untuk wilayah Pulau Sumba yang terletak di Desa Cendana, Kecamatan Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, sangat perlu dihentikan pekerjaannya apabila belum memiliki izin lingkungan hidup. Sebab pembangunan terlebih dahulu dibangun mulai bulan Juni 2021. Sedangkan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup belum dimiliki hingga pasca sertifikasi dari DLK Provinsi NTT pada 03 September 2021. Menyikapi hal tersebut, kami Aliansi Pemuda Memboro menegaskan dalam upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu jelas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah yang terbaru Bapak Ibu. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pembangunan insinerator di Desa Cendana. Sebab di pasal 4 jelas Bapak Ibu. Di pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 itu jelas. Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UTL atau SPTL. Namun kenyataannya sampai sekarang belum ada. Berarti kalau ada istilahnya kita itu makan dulu baru masak. Jadi bangun dulu baru urus. Apakah sepakat teman-teman? Kita makan dulu baru masak? Tidak. Apakah sepakat? Tidak. Apakah kita makan dulu baru masak atau kita masak dulu baru makan? Masak dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pembangunan yang terlebih dahulu ada protes baru disosialisasikan. Sedangkan studi kelayakan dan izin lingkungan belum ada. Kalau memang Bapak Ibu mereka melepas tanggung jawab terhadap pembangunan itu, ayo kita hati ke hati lah berbicara. Jangan ambil secara politis. Politik itu kurang ajar sih berbicara. Kenapa kurang ajar? Karena tidak ada titik temu. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Contohnya misalkan, ketika bagi rakyat ada yang menolak ini, tidak akan mungkin dia menang kalau hanya satu orang. Begitu pun kami masyarakat Memboro. Makanya kami datang di Bapak Ibu. Dan hari ini kami kepengen dengar langsung dari wakil rakyat dan Bapak Bupati yang terhormat. Apakah sesuai mekanisme yang mereka bangun atau ada apa di dalam? Kalau di studi kelayakan yang saya dapatkan, yang kami dapatkan dan kami kaji bersama dengan teman-teman pemuda, ada ketimpangan dan ada pasca. Masa pembangunannya di Desa Cendana, tetapi di studi kelayakannya Desa Sumber Makmur. Itu kan kurang ajar namanya. Desa Sumber Makmur yang mana? Apakah kita masyarakat Memboro tahu Desa Sumber Makmur teman-teman perjuangan? Atau desa titipan Bapak Ibu untuk kepentingan politik? Masa ada Nusa Tenggara Timur Besar? Ada Kabupaten Nusa Tenggara Timur Besar? Apa ada Kabupaten Nusa Tenggara Timur Besar? Saya tanya sekarang, apa ada? Tidak ada Bapak Ibu. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau memang tidak tahu baca, ayo kita ajarkan. Yang baca itu redaksi bahasa yang benar. Masa kok pembangunan setingkat kementerian Bapak Ibu mereka melenceng dari aturan? Kami kecewa masyarakat Memboro Bapak Ibu. Jadi khususnya kami Aliansi Pemuda Memboro, kami kecewa. Ketika pembangunan yang bilang tanam jagung panen sapi, Bapak Bupati di depan. Ketika Putester, Bapak Bupati di depan. Tetapi masalah nasib orang banyak Memboro tentang sampah, Bapak Bupati tidak akan hadir. Kami meminta pada waktu ini Bapak Bupati berdatang selesai dan kita berbicara hati ke hati. Tapi tidak akan ditinggalkan. Makanya kami bersepakat bahkan adalah sampah. Kami tidak bodoh-bodoh amat. Kalau berbicara sumber daya manusia, kami juga punya sumber daya manusia di Memboro. Dan hari ini perlu
garis bawahi Bapak Ibu, kami minta pembangunan itu harus dipindahkan dari Kecamatan Mamboro. Pindahkan dari Kecamatan Mamboro. Apalagi itu bukan jalan protokol Bapak Ibu untuk 4 kabupaten. Saya mau tanya sekarang, ini jalan protokol untuk 4 kabupaten? Masa dari Sumba Timur ikut Anak Kalan baru ke Mamboro? Dari Sumba Barat juga begitu, Sumba Jaya juga begitu. Kenapa tidak dibangun di perbatasan antara Sumba Timur dan Sumba Tengah? Kalau mau adil. Kenapa tidak dibangun begitu? Kalau toh perencanaannya Bapak Ibu, di tahun 2019 perencanaan akan dibangun di belakang rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumba Tengah. Kenapa mereka tidak bangun di situ? Kalau baik rumah sakit. Bapak Ibu mereka berspekulasi bilang begini ketika disosialisasi bahwa pembangunan itu darurat untuk rumah sakit. Pertanyaan saya simpel Bapak Ibu. Kalau toh itu darurat, rumah sakit umum saja limitasinya paling kurang tidak ada bisa lakukan sendiri. Kenapa Sumba Tengah kok tidak bangun? Kan jadi lucu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mereka berspekulasi tentang kami, ini dunia bisa kita jumpai juga, kita bisa pelajari. Tidak ada yang hebat. Yang hebat juga adalah Tuhan. Tapi kalau mau manipulasi kita masyarakat Mamboro dan penduduk Mamboro, kita juga tahu intelektual kok. Ayo kita berbicara. Secara akademisi, ayo kita berbicara. Karena pembangunan yang terdapat lingkungan hidup harus melalui kajian akademisi. Itu betul dibayarkannya. Oke, mungkin sekian komentar saya sebagai penanggung jawab nanti, dan rekan-rekan sekalian akan menyampaikan orasi tuntunan dan ini adalah pernyataan kita. Mungkin itu beberapa poin yang saya sampaikan sebagai penggugah semangat teman-teman. Jadi selanjutnya disampaikan oleh orang. Baik, terima kasih. Kami dari masyarakat Cendana menyampaikan keberatan hati kami atas pembangunan yang berada di Desa Cendana dekat di tengah-tengah pemukiman warga yang tanpa kajian analisis dampak lingkungan yang jelas, tanpa studi kelayakan. Kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk dipertimbangkan secara baik agar pembangunan di Desa Cendana agar dihentikan, pindahkan tempat lain. Kami masyarakat Desa Cendana hanya minum air hujan, air keadaan air hujan. Kalau di situ ada yang namanya pembakaran yang mengeluarkan asap ketika hujan, dengan sendirinya kami akan terdampak. Kami mohon kepada pemerintah untuk dikaji lebih dalam, untuk dikaji lebih ilmiah. Jadi hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami. Pindahkan mesin insinerator dari Desa Cendana. Pindahkan. Sepakat. Tempat yang lebih layak. Di Pulau Sumba masih luas lahannya. Kenapa harus ditempatkan di desa kami? Kenapa harus ditempatkan di tengah-tengah pemukiman? Apakah karena itu lebih layak? Apa karena desa kami kering? Apa karena SDM kami rendah? Sehingga pembangunan itu tanpa sosialisasi dengan mudahnya saja. Hari ini kami anak-anak muda yang berada di sini tanpa ditunggang rasa politik dan lain-lain. Dengan hati kami bicara, mohon pertimbangan. Pakai hati nurani kami, pakai hati nurani kita, dikaji lebih dalam lagi, supaya analisis dampak lingkungannya jelas, upayanya jelas. Kami tolak, kami minta tanggapan pemerintah ini untuk sampaikan kepada kami apa tanggapan pemerintah. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menyampaikan, saya persilakan.
Tolak insiator sekarang juga. Tolak insiator sekarang juga. Terima kasih Bapak Ibu yang mendengarkan kami berbicara di sini, bahwa pada intinya kami masyarakat Tambora menolak pembangunan insiator di desa kami, dan kami harap Bapak Bupati yang terhormat, anggota DPR yang terhormat, untuk Bapak Bupati, Bapak anggota DPR, seluruh pemerintah yang terkait untuk mengkaji ulang dan memindahkan dari daerah kami. Terima kasih. Salam perjuangan. Sekali kita ucapkan salam perjuangan, kita angkat tangan kiri kita sebagai bukti perlawanan kita terhadap pembangunan insinerator yang terletak di Desa Kendang. Bapak Ibu yang duduk di bayangan, kami mohon ketika pulang dari sini jangan bawa atau jangan dipolitisasi bahwa kami ada kepentingan. Jujur secara pribadi kami tidak punya kepentingan apa-apa karena kami tidak dalam partai. Kami murni bahwa kami adalah anak muda Tambora yang sadar akan gairah kami. Dan sampai hari ini ketika Bapak Bupati tidak menanggapi aspirasi kami akan tetap berada di sini. Dan mungkin yang kedua kalinya dan ketiga kalinya akan lebih banyak masa yang dari bawah. Mungkin akan lebih banyak dari ini. Ini mungkin hanya sudah memiliki studi kelayakan. Ayo buka pakai di sini saja. Kita buka bersama-sama. Atau ada izin UPL-nya, ayo. Tapi kalau tidak diindahkan malah itu 27 meter Bapak Ibu. Itu dekat dengan SMP, dekat dengan SD, dekat dengan pemukiman masyarakat. Yang menjadi pertanyaan juga, hutan di bawah, supaya ini jangan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Hutan di bawah bukan hutan lindung, tapi itu hutan produksi. Artinya masyarakat bisa garap di situ dan bisa membangun di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mereka berargumen seolah-olah kami masyarakat Tambora itu bodoh, ya kita sama-sama sadar lah gitu. Kalau kami bodoh berarti saya tadi berbicara sebagai anak Bapak, berarti Bapak juga bodoh dan Ibu juga bodoh gitu. Nah saya berbicara anak Bapak, kita harus terbuka lah. Buat apa kita duduk? Kalau tohnya nanti ketika safari politik baru datang rumah ke rumah kan itu hal yang keliru gitu. Dan itu kurang ajar sekali. Dan permintaan saya dan mungkin teman-teman saya sebagai penyelenggara aksi hari ini, permintaan kami jelas. Ayo, kalau memang Pak Bupati ada keluar dan berpesta poya, ayo buka studi kelayakan di sini kita kaji sama-sama. Izin UPL, ayo kita buka. Ayolah sekarang kita buka, jangan tipu-tipu lah gitu. Masa sekelas pemerintah daerah yang ini mendapatkan BTP kemarin Bapak Ibu, kok masa begini kita tidak saling menjaga gitu. Wajar tanpa pengecualian, berarti wajar tanpa pengecualian itu menjadikan sampah masyarakat Tambora kan begitu. Orang Tambora itu tadi aman, dan kami apakah yang jadi korban tidak? Eskalasi support dari aman mereka terima saja apa kata pimpinan. Tapi kami masyarakat Tambora jadi korban Bapak Ibu. Sudahlah, jangan bangun safari politik dari tahun 2021 menuju 2023, kurang ajar itu. Kalau takut kasih turun jabatan, lepaskan baju keki. Ini sangat biasa. Kami begini tahu, Bapak. Iya. Kalau saya tahu. Kita ini punya waktu yang sama. Bisa juga ada di beda kita
Sama-sama.